Halo semuanya, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah sistem yang katanya bisa mengubah salah satu tugas guru yang paling menyita waktu, yaitu e-rapor SMP. Nah pertanyaannya, apa ini beneran jadi solusi buat tumpukan kertas yang gak ada habisnya itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, coba kita jujur-jujuran dulu ya. Buat para guru dan tenaga administrasi sekolah, pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam di lautan kertas, formulir sama rekap nilai? Sampai rasanya waktu buat administrasi itu jauh lebih banyak daripada waktu buat ngajar di depan kelas. Kalau Anda pernah ngerasain itu, tenang, Anda nggak sendirian kok. Beban administrasi yang seabrek ini tuh udah jadi masalah klasik di dunia pendidikan. Masalah yang jujur aja, sering banget nyuri waktu dan energi kita, yang harusnya bisa fokus 100% ke siswa. Dan inilah akar masalah yang mau diselesaikan. Tujuan utama dari e-rapor, ini saya kutip langsung dari panduannya ya, tujuannya sama jelas, meringankan beban administrasi guru. Misinya kedengaran simple, tapi kalau berhasil, wah, dampaknya tuh bisa luar biasa banget. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita beberapa menit ke depan. Kita mulai dari masalahnya, lalu lihat solusinya, cara kerjanya gimana, peran Anda di mana, apa aja manfaatnya, sampai kita intip sedikit visinya buat masa depan. Siap? Langsung aja kita mulai. Jadi, apa dong jawaban buat masalah tumpukan kertas tadi? Nah, ini dia aplikasi e-rapor SMP. Sebuah solusi digital yang dirancang khusus buat mengubah total cara sekolah kita mengelola penilaian dan laporan hasil belajar. Eits, tapi jangan salah, e-rapor ini ternyata bukan aplikasi kemarin sore. Perjalanannya udah lumayan panjang loh, dimulai dari tahun 2017. Terus dia berevolusi terus, dari yang awalnya buat kurikulum 2013, diupdate besar-besaran buat kurikulum Merdeka, sampai sekarang bisa dipakai buat dua-duanya. Bahkan ada rencana buat dibangun ulang total di 2025, biar makin ngebut. Ini bukti kalau e-rapor itu proyek serius, bukan cuma sekali jadi terus ditinggal. Oke, sekarang bagian yang seru nih. Gimana sih cara kerja sistem ini di balik layar? Tenang, tenang. Kita nggak bakal ngonongin kode-kode yang bikin pusing kok. Kita lihat arsitekturnya secara simpel dan jelas saja. Kunci keajaiban e-rapor itu sebenarnya cuma satu kata, integrasi. Jadi aplikasi ini tuh nggak berdiri sendiri. Dia nyambung langsung ke Dapodik, yang bisa dibilang jantungnya data pendidikan nasional. Nah, koneksi inilah yang bikin semuanya jadi efisien. Biar gampang, kita bedah aja alur datanya jadi 5 langkah simpel. Pertama, operator sekolah masukin data inti ke Dapodik. Kedua, e-rapor narik data itu secara otomatis. Nah, ini dia intinya, nggak perlu input data 2 kali. Ketiga, guru dan admin ngelola nilai di dalam e-rapor. Keempat, nilai rapor yang udah final dikirim balik lagi ke Dapodik. Dan kelima, Dapodik menyinkronkan semuanya ke server pusat. Jadi datanya muter gitu aja, rapi dan terintegrasi. Keren kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, di mana posisi Anda di dalam ekosistem ini. Kita perlu tahu peran spesifik tiap orang, dari admin sampai siswa, karena mereka lah yang bikin sistem ini beneran hidup. Kita mulai dari administrator. Coba deh bayangin, mereka ini sebagai arsitek sistemnya. Mereka lah yang nyiapin fondasinya, yang ngebangun kerangkanya, biar semua proses pelaporan di sekolah bisa jalan mulus tanpa hambatan. Tugas mereka ini vital banget. Mereka lah yang pegang kunci buat nyambungin e-rapor ke Dapodik. Mereka juga yang ngatur detail-detail penting kayak logo sekolah, tanggal rapor, sampai bikinin akun buat semua guru. Mereka juga yang mantau proses input nilai, dan yang paling krusial, kirim data final dan nge-backup semuanya. Jadi intinya, tanpa admin, sistem ini ya cuma aplikasi kosong. Lanjut, ada guru mata pelajaran. Kalau tadi admin itu arsiteknya, nah guru mata pelajaran ini adalah sumber datanya. Merekalah yang ngasih daging dan isi ke setiap lembar rapor siswa. Tanpa mereka, rapornya ya kosong melompong. Fokus utama mereka ya di penilaian. Mereka yang masukin tujuan pembelajaran, lalu input nilai siswa. Dan enaknya, nilai ini bisa diimpor langsung dari Excel, jadi lebih cepat kerjanya. Selain nilai mata pelajaran biasa, mereka juga yang input nilai buat P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mereka ini benar-benar jantung dari proses penilaiannya. Sekarang, kita bergeser ke wali kelas. Peran mereka ini bisa kita sebut sebagai sang finalisator. Tugasnya adalah ngambil semua potongan data dari berbagai guru, terus nyatuin semuanya jadi satu laporan yang utuh dan gampang dibaca. Jadi, mereka ini nggak cuma ngurusin angka, tapi juga gambaran besar si siswa. Mulai dari absen, nambahin catatan wali kelas yang personal itu, sampai input nilai ekstrakurikuler.
Kalau semuanya udah lengkap, barulah mereka jalanin tugas pamungkasnya, proses kenaikan kelas, dan tentu saja cetak rapornya. Nah, jangan sampai lupa sama pengguna akhir dari semua proses ini. Siapa lagi kalau bukan para siswa? Kerennya, sistem e-rapor ini juga memberdayakan mereka. Siswa diberi akses langsung untuk melihat kemajuan belajar mereka sendiri. Jadi, lewat akun masing-masing, siswa bisa lihat riwayat nilai mereka dari semester ke semester, bisa update info profil, bahkan bisa langsung unduh rapornya sendiri kalau fiturnya diaktifkan sama admin ya. Ini langkah yang penting banget menuju transparansi dan bikin siswa jadi lebih punya rasa memiliki atas proses belajar mereka. Oke, kita udah bahas cara kerjanya, siapa ngerjain apa. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, apa sih manfaat e-raport ini selain cuma urusan angka dan nilai di rapor? Kutipan dari Ibu Direktur SMP ini, menurut saya, ngena banget. Tujuannya itu bukan cuma sekedar meringankan beban guru, tapi gimana caranya beban yang ringan itu bisa meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Jadi, ini bukan lagi soal kerja lebih cepat, tapi mendidik lebih baik. Jadi kalau kita rangkum, keunggulannya itu ada 5. Pertama, efisiensi. Jelas, kerjaan manual berkurang drastis. Kedua, integrasi. Semua data nyambung ke Dapodik, jadi nggak ada lagi data ganda. Ketiga, konsistensi. Format rapor jadi seragam. Keempat, aksesibilitas. Semua orang dari admin sampai siswa bisa akses data sesuai perannya. Dan kelima, akuntabilitas. Jejak penilaian siswa jadi jelas dan bisa diaudit. Lengkap kan? Oke, sebagai penutup, mari kita lihat e-rapor ini dalam kacamata yang lebih luas. Ini tuh bukan cuma soal satu aplikasi, tapi ini adalah bagian dari sebuah perjalanan yang jauh lebih besar. Anggap aja e-raport ini sebagai salah satu batu penjuru atau pilar utama dalam bangunan transformasi digital pendidikan di Indonesia. Ini adalah fondasi yang lagi sama-sama kita bangun untuk sebuah sistem pendidikan yang lebih modern, lebih responsif, dan lebih cerdas di masa depan. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Seiring teknologi yang terus melesat maju, kira-kira kemungkinan baru apa lagi ya yang bakal terbuka untuk cara kita mengajar dan belajar? E-rapor ini baru permulaan. Masa depan pendidikan digital ada di tangan kita semua.